Hari ini kita akan belajar, tetapi sebelum kita belajar kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Untuk itu Ibu meminta salah seorang siswa untuk membawa kita dalam doa. Teman-teman, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Bersiap. Baik. Berdoa dimulai. Bapa yang ada di dalam surga, hari ini kami akan memulai pelajaran. Yesuslah Roh Kudus untuk menyertai kami dalam pelajaran ini. Semoga kami mendapat ilmu dan mendapat nilai yang bagus. Namun bukan puji Tuhan kini sepanjang segala masa. Amin. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, kita akan tetap semangat dan menyanyikan Profil Pancasila. Ingat, belajar itu termotivasi dari diri kita sendiri. Kita akan tetap semangat dari Profil Pancasila ya. Semangat! Dang dang dang, ding ding ding, dong dong dong, dang dang dang, ding ding ding, dong dong dong, set, aha aha nah, semangat belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Siapa di antara kalian bangun pagi membersihkan tempat tidur? Saya, Bu. Di antara kalian ada nggak yang datang ke sekolah jalan kaki atau diantar sama orang tua? Saya, Bu. Siapa yang jalan kaki ke sekolah? Saya, Bu. Ibu mau tanya dulu ya, jalan kaki. Kenapa nak jalan kaki ke sekolah? Supaya sehat. Oke, supaya sehat, bagus. Saat belajar di rumah, apakah ada orang tua yang mendampingi kalian? Ada, Bu. Pasti ada orang tua yang mendampingi kalian di saat kalian belajar. Hari ini, sebelum Ibu masuk dengan pembelajaran berikut, masih ingatkah kalian dengan pembelajaran minggu kemarin? Masih, Bu. Apa yang kemarin kita belajar? Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama istimewanya. Hari ini kita akan masuk dengan pembelajaran atau materi yang baru yang berjudul Allah memeliharaku dan semua anak. Jadi materi kita hari ini tentang Allah memeliharaku dan semua anak. Bagaimana cara Allah menunjukkan kasih sayang kepada kita? Saya, Bu. Sela. Karya pencipta. Allah menciptakan dunia dan segala isinya, termasuk manusia, dengan kasih alam yang indah dan kehidupan yang beragam adalah bukti cintanya. Yang kedua, Yesus Kristus. Pengorbanan Yesus di kayu salib adalah puncak kasih Allah. Melalui kematian dan kebangkitannya, kita diberikan keselamatan dan hidup yang kekal. Apa yang harus kita lakukan untuk membalas kasih sayang Allah? Saya, Bu. Cicin. Mencintai sesama, mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri sendiri, mencerminkan kasih alam dalam hidup kita. Yang kedua, bersyukur, mengucapkan syukur atas semua berkat dan kasih yang telah Allah berikan kepada kita. Kita baca kitab dulu ya. Buka di Matius 6 ayat 25 sampai 34. Ibu meminta dua orang siswa untuk membaca pembacaan kitab tersebut. Yang pertama Yosi. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau kamu minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan minuman, lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak mengudur dan tidak memuai dan tidak mengumpulkan bakar dan lambung, namun dari makanan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu yang jauh di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menumbuhkan sehentak saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Berhentikanlah burung bungau di ladang yang tumbuh tanpa bekerja, yang tanpa meminta
Namun aku berkata kepadamu, salam, salam dalam segala dan salah satu dari bunga itu. Apa macam berikut? Barbara. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Anak-anakku, itulah tadi pembacaan Alkitab kita dengan materi kita hari ini. Ibu akan memutarkan sebuah video tentang hal kekhawatiran. Nah, anak sekalian, simaklah video ini. Setelah itu Ibu akan memberikan pertanyaan lewat video ini. Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah di antara kamu bapak-bapak yang memberi anaknya ular ketika yang minta ikan? Atau kalajengking ketika yang minta telur? Kamu yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu. Apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Aku berkata padamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, yaitu apa yang akan kamu makan atau pakai. Sebab hidup itu lebih penting dari makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak. Mereka tidak menanam, tidak menuai, tidak mempunyai gudang dan lumbung, tetapi Allah memelihara mereka. Betapa kamu melebihi burung-burung itu. Siapa yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta jalan hidupnya? Jika kamu tidak sanggup melakukan hal terkecil, mengapa khawatir tentang hal lain? Perhatikan bunga bakung, bagaimana ia tumbuh. Tidak meminta dan menanam. Salomon dalam kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jika Allah mendandani rumput yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, terlebih lagi terhadap kamu, hai orang yang kurang percaya. Tambahkanlah iman kami. Jika kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu dapat kata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di laut, ia akan taat padamu. Kalian semua udah menyimak video tadi kan? Sudah. Itu ada dua pertanyaan dari video yang tadi kalian simak. Yang pertama, dalam Injil Matius 6 ayat 25 sampai 34, Tuhan Yesus menjamin memelihara hidup manusia dengan menggunakan contoh. Contohnya apa aja? Bunga di ladang. Yesus juga mencatat bagaimana bunga-bunga yang indah dan menawan tidak bekerja atau berpakaian, tetapi Allah merawat mereka dengan begitu indah. Ini menunjukkan bahwa jika Allah memperhatikan hal-hal yang lebih kecil dan sementara, pasti Dia akan memelihara kita yang lebih berharga di matanya. Kita akan berdiskusi kelompok dengan membuat sebuah proyek tentang puisi. Jadi ibu bentuk dua kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2. Jadi nanti dalam kelompok itu kalian harus saling bekerja sama dalam membuat sebuah puisi. Mungkin kalian mau model bunga, mau model bintang, terserah.
berdiskusi kelompok, ada yang menulis puisi, ada yang menggunting, biar siap itu kalian menghiasi. Waktunya hanya 10 menit. Itu belum selesai. Nanti itu suruh kumpul ya, yang kira satunya itu nanti presentasi. Jangan ya, nanti ada pembolong. Kelompok 1, kelompok 2. Bagus hasil kelompok 1 sama kelompok 2, kreatif juga kalian ya. Kita akan mempresentasi hasil kerja kalian. Ibu persilakan kelompok 1, siapa yang mempresentasi ke kelompoknya? Saya, Bu. Christine maju. Yang 1, mengirimkan puisi yang berjudul Kasih Allah untuk Anak-anak. Di pagi yang cerah, cahaya bersinar. Allah mengasihi hatiku getar. Dengan dia kita, anak-anak tercinta, sumber bahagia. Di setiap langkah, dia selalu ada menuntun kita di jalan yang benar. Cintanya tak pernah pudar dan hilang seperti pelangi. Setelah hujan datang, dalam doa kita, suara dengar, ya Allah, jagai kami selamanya. Di pelukannya, tiada rasa takut, kasihnya membimbing dalam setiap langkah. Untuk anak-anak ceria, senyum berseri, cintanya abadi, takkan pernah mati. Mari kita belajar untuk mengasihi seperti Allah yang takkan pernah berhenti. Inilah hasil presentasi dari kelompok 1. Oke. Kalian sudah selesai berdiskusi dan membuat sebuah proyek tentang puisi dan juga mempresentasi. Ibu minta kita berdiri dulu untuk kita bertepuk P5. Tepuk P5. Proyek pembuatan profil pembelajar Pancasila. Terima kasih, Ibu kembali. Kita akan membuat kesimpulan. Ibu minta siapa di antara kalian yang bisa membuat kesimpulan tentang materi kita hari ini? Saya, Bu. Stella. Allah adalah Bapa yang penuh kasih dan perhatian terhadap kita semua. Dalam Alkitab, kita diajarkan bahwa Allah tidak hanya peduli pada orang dewasa, tetapi juga pada anak-anak. Oleh karena itu, kita semua anak-anak harus percaya kepadanya dan bersyukur atas kasih-Nya dan tidak pernah berhenti. Dengan memahami bahwa Allah memelihara kita dapat lebih menghargai diri sendiri dan orang lain, serta belajar untuk saling mendukung satu sama lain. Mari kita terus berdoa dan bersyukur atas kasih Allah yang selalu hadir dalam hidup kita. Sekarang Ibu akan membuat kesimpulan dari materi kita hari ini. Allah memelihara hidup semua anak karena Allah sungguh mengasihi anak-anak. Allah juga memelihara kita melalui guru yang mendidik di sekolah. Untuk itu kita patut menyatakan rasa terima kasih kita atas kebaikan Allah yang telah memelihara hidup kita. Sebagai anak-anak, penting untuk kita memahami bahwa kita itu tidak sendirian. Allah selalu ada mengawasi kita dan memberikan segala yang kita butuhkan. Untuk itu, mari kita selalu bersyukur atas semua berkat yang kita terima dan berbagi kasih itu dengan teman-teman kita. Dengan memahami bahwa Allah memelihara kita, kita juga perlu belajar untuk saling menjaga dan mencintai satu sama yang lain. Sebagai anak-anak Allah, mari kita saling mendukung dan menjadi berkat bagi sesama. Itu merupakan refleksi dari Ibu tentang pembelajaran kita hari ini. Ibu akan membagikan soal dari materi apa yang kita pelajari hari ini.
Dan ada soalnya kalian kerjakan masing-masing orang karena ini merupakan penilaian sumatif. Masih ada mana? Ayo. Siapa yang udah siap? Kumpul ke depan. Sampai di sini materi kita hari ini, dan kita sebelum